시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Ready or not 가는 거야 너를 믿어. Soldiers knocking doors down. Kualitas udara Jakarta yang makin buruk membuat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyarankan opsi kebijakan work from home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Rismayanti SSMU selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga saya dapat menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Langit Biru atau Kabut Asap, pilihan ada di tengah kita. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu isu yang paling besar yang dihadapi oleh umat manusia saat ini, yaitu polusi udara. Di tengah kemajuan teknologi dan industrialisasi yang besar, kita seringkali mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kesehatan kita. Polusi udara bukan hanya sekedar masalah lokal, tetapi merupakan ancaman global yang mempengaruhi kualitas hidup, kesehatan, dan ekosistem kita. Setiap hari kita menghirup udara yang tercemar tanpa menyadari bahwa tindakan kecil kita dapat berkontribusi pada masalah yang besar. Dalam pidato ini, saya akan menjelaskan penyebab, dampak, dan langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mengatasi polusi udara. Mari kita bersama-sama menyadari pentingnya menjaga udara yang kita hirup demi masa depan yang lebih bersih dan sehat. Hadirin, aku tetap tahu apa itu polusi udara. Polusi udara adalah pencemaran yang terjadi di atmosfer akibat adanya zat-zat berbahaya yang dilepaskan oleh aktivitas manusia maupun sumber-sumber alam. Zat-zat berbahaya ini seperti gas karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, partikel debu, dan senyawa organik volatil yang memiliki dampak serius bagi kesehatan kita dan lingkungan di sekitar kita. Berbagai aktivitas manusia, mulai dari emisi kendaraan bermotor, industri, pembakaran bahan bakar fosil, hingga pembakaran sampah, menjadi penyebab utama meningkatnya polusi udara di berbagai belahan dunia. Namun, selain dari aktivitas manusia, ada juga penyebab alami yang turut berkontribusi terhadap polusi udara. Contohnya adalah letusan gunung berapi yang mengeluarkan asap dan partikel, serta kebakaran hutan yang menghasilkan asap yang menyebar ke udara. Meskipun penyebab alami ini tidak dapat kita kendalikan, aktivitas manusia yang berlebihan tetap menjadi faktor dominan yang menyebabkan polusi. Dampak polusi udara sangat mengkhawatirkan dan harus kita perhatikan secara serius. Pertama, polusi udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, polusi udara bertanggung jawab atas sekitar 7 juta kematian dini setiap tahun di seluruh dunia. Berdasarkan penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat FKUI, lebih dari 123.000 orang meninggal dunia di Indonesia setiap tahun akibat polusi udara. Selain itu, diperkirakan bahwa sekitar 4,2 juta kematian di seluruh dunia disebabkan oleh polusi udara luar ruangan, sementara 3,8 juta kematian lainnya disebabkan oleh polusi udara dalam ruangan. Paparan jangka panjang terhadap polusi udara dapat menyebabkan penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, serta penyakit kardiovaskular yang dapat berujung pada kematian. Anak-anak, lansia, dan individu dengan kondisi kesehatan tertentu menjadi lebih rentan terhadap efek buruk ini. Selain itu, polusi udara juga berdampak pada lingkungan. Kualitas udara yang buruk dapat merusak ekosistem, mengganggu pertumbuhan tanaman, dan mengurangi kualitas tanah dan air. Misalnya, hujan asam yang dihasilkan oleh gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman dan bangunan. Ini juga mengurangi produktivitas pertanian yang pada dinilainya akan berdampak pada kesehatan pangan. Lebih jauh lagi, polusi udara berkontribusi terhadap perubahan iklim. Gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer tidak hanya mencemari udara, tetapi juga menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global membawa dampak yang lebih luas, seperti peningkatan suhu, mencarinya es di kutub, dan peningkatan frekuensi bencana alam. Semua ini dapat menimbulkan tantangan besar bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi.
Untuk mengatasi polusi udara, kita perlu melakukan beberapa langkah konkret. Pertama, mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan sangatlah penting. Kita dapat mulai dengan beralih ke kendaraan umum, sepeda, atau berjalan kaki dengan alternatif dari kendaraan pribadi. Selain itu, mengadopsi kendaraan listrik atau kendaraan berbahan bakar alternatif yang lebih bersih juga akan membantu mengurangi emisi berbahaya yang berasal dari kendaraan. Selanjutnya, pengurangan emisi dari sektor industri juga menjadi fokus utama dalam upaya mengatasi polusi udara. Penerapan teknologi bersih dan ramah lingkungan dalam proses produksi sangat diperlukan. Penggunaan filter dan alat penangkap emisi di pabrik dapat membantu mengurangi curah asap berbahaya yang dilepaskan ke atmosfer. Selain itu, pengolahan sampah yang baik juga berperan penting kita perlu mengurangi menggunakan kembali dan mendaur ulang limbah untuk meminimalkan pembakaran sampah yang menghasilkan asap berbahaya. Penggunaan teknologi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan seperti pengomposan juga dapat memberikan kontribusi positif. Melakukan penghijauan dengan menanam pohon di area perkotaan sangat penting untuk meningkatkan kualitas udara. Pohon-pohon berfungsi untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, sehingga membantu membersihkan udara yang kita hirup. Selain itu, edukasi masyarakat tentang dampak polusi udara dan pentingnya menjaga kebersihan udara juga sangat penting. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, kita dapat mendorong partisipasi dalam kegiatan yang berfokus pada lingkungan, seperti aksi bersih-bersih dan kampanye penghijauan. Pemeran pemerintah juga sangat parsial dan dalam mengatasi polusi udara. Pemerintah perlu menerapkan regulasi yang ketat terkait emisi dari kendaraan dan industri, serta mendorong penggunaan sumber energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Melakukan pemantauan dan pengukuran kualitas udara secara rutin sangat diperlukan untuk mengidentifikasi sumber polusi. Selain itu, membangun sistem informasi publik yang transparan untuk mengenal kualitas udara yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi lingkungan. Terakhir, kita juga harus fokus pada pengurangan konsumsi energi dengan menggunakan peralatan hemat energi di rumah dan tempat bekerja. Mendorong penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan sangat penting untuk menjaga kualitas udara dan di masa depan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, secara bersama-sama kita dapat berkontribusi dalam mengurangi polusi udara dan menjaga kesehatan lingkungan untuk generasi mendatang. Saudara-saudara yang saya hormati, sebagai penutup, marilah kita ingat bahwa polusi udara bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah kesehatan yang berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Kita telah melihat bagaimana kualitas udara yang buruk dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental, serta memperburuk kondisi lingkungan kita. Oleh karena itu, sudah saatnya kita mengambil tindakan nyata. Mari kita mulai dari hal kecil, seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mendukung transportasi umum, dan menanam pohon di sekitar kita. Setiap langkah kecil dapat memberikan dampak besar jika kita melakukannya bersama-sama. Saya ingin mengajak Anda semua untuk menjadi bagian dari solusi, bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai komunitas yang peduli terhadap lingkungan. Kita dapat mengubah keadaan ini jika kita bersatu dan bertindak sekarang juga. Terima kasih atas hadirin yang saya hormati. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda semua. Mari kita berkomitmen untuk menjaga kualitas udara demi masa depan yang lebih sehat bagi kita dan generasi mendatang. Semoga kita semua bisa berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan lebih baik. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberkati langkah kita dan memberikan kita kekuatan dalam melakukan perubahan yang positif. Selamat beraktivitas dan semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 내 하루 흔들어 마치는 8시